Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus belajar. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 4 semester 1, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak uraian pada berikut ini. Anak-anak, pribadi Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang sangat sempurna. Akhlaknya merupakan akhlak Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memujinya sebagai seorang yang pantas dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam. Nah anak-anak, bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW? Apakah kalian sudah tahu? Kalau belum, marilah kita ikuti pembahasan pada berikut ini. Nabi Muhammad SAW santun dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad merupakan seorang yang sopan dan santun dalam bertutur kata. Beliau jujur dan tidak pernah berdusta, serta luhur budi pekertinya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan atau memandang seseorang dari status sosial, warna kulit, suku bangsa, atau golongan. Beliau selalu berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada orang jahat atau orang yang tidak baik kepadanya. Nabi Muhammad mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat mulia. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, santun dalam berbicara. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Yang ketiga, santun dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Baik anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu santun dalam berbicara. Dalam tutur kata, Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan. Tidak berbicara spontan, namun penuh dengan persiapan. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang paling fasih bahasanya, baik ucapannya, dan teratur penjelasannya. Yang kedua yaitu santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan agar kita bersikap santun terhadap semua, saling menghormati dan mengasihi. Beliau juga mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah dan membantu terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga yaitu santun dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, Nabi Muhammad berpegang teguh pada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap karena beliau adalah orang yang bijaksana dalam segala hal. Yang keempat yaitu santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Meskipun Nabi Muhammad SAW selalu dihina, dicemooh, dicaci maki, dilempari kotoran, dan berulang kali ingin dibunuh, namun beliau tetap pemaaf. Tidak pernah ada dendam dalam diri beliau. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW sebagai seseorang yang pantas dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim.
wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu sifat-sifat mulia yang wajib dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian sudah tahu sifat-sifat mulia apa sajakah yang wajib dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau belum, mari kita simak pembahasan pada berikut ini. Sifat-sifat mulia yang wajib dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama yaitu siddiq, yang kedua yaitu amanah, yang ketiga yaitu tabligh, dan yang keempat yaitu fatonah. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatannya. Yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya terpercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, masyarakat Mekah menjuluki Nabi Muhammad dengan julukan Al-Amin, yang berarti jujur dan terpercaya. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu fatonah. Fatonah artinya bijaksana dan cerdas. Mustahil bagi seorang rasul bersifat baladah atau bodoh. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.